Bros, kembali lagi bersama aku Bunga. Jadi kali ini aku nggak sendirian karena hari ini aku ditemenin sama kakak yang super cantik di sebelah aku nih. Halo Kak Nin. Halo Bunga. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Bunga gimana? Alhamdulillah aku juga baik Kak Nin. Dengar-dengar Kak Nin kemarin sempat sedikit galau. Sekarang gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah udah nggak galau lagi. Berkat Alhamdulillah. petunjuk Allah. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Oke guys, jadi kali ini tuh aku sama Kak Anin bakal tuker pengalaman kali ya Kak. Boleh, betul. Karena di sini tuh kita bakal cerita-cerita semacam cewek lah, kayak Betul. pendapat Kak Anin mengenai cowok tuh gimana, sebaliknya pendapat aku tentang cowok tuh gimana gitu ya Kak. Yes, betul. Aku udah gak sabar langsung aja kali Kak. Boleh dong. Kak Langsung Anin, aja. aku pengen nanya deh. Kira-kira tuh kriteria cowok menurut Kak Anin tuh yang bakal cocok dari pasangan tuh gimana? Yang cocok buat aku. Iya. Berarti ini honest opinion aku ya. Iya bener banget. Kalau buat aku sih yang terpenting itu aku pengen yang yang emotional intelligence-nya bagus lah gitu. Soalnya itu nggak usah diukur, cuman pastikan sebelum kita jadi pasangan itu ada proses pendekatan atau Bener gimana sih. gitu ya. Nah itu bisa dilihat dari gimana cara dia menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi, pastikan ada konflik segala Iya, macam. benar. Nah, kalau misalnya dia, menurut aku sesimpel kayak dia mengutamakan Apa tuh? ketenangan pikiran dibanding emosi, itu udah oke banget sih. Itu terus yang kedua juga maksudnya dia nggak patriarki kali ya, maksudnya di rumahnya diajarkan untuk menghargai perempuan, nggak merendahkan perempuan, kayak gitu sih. Sebenarnya basic aja, Iya, misalnya bener. ya baik, suka rajin sholat, Iya, wajib sih kali itu iya ya. kan, gitu. Udah sih paling aku itu aja, nggak muluk-muluk banget. Oh, bener sih. Tadi kan Kak Anin ngebahas nih kayak pendekatan gitu kan. Menurut Kak Anin pendekatan yang cukup tuh berapa bulan sih buat kita fix nih buat jadi pacar kita gitu? Oke, menurut aku sih relatif ya gak sih, misalkan ada aja tuh orang yang kayak sebulan 2 bulan udah mantep. Tapi kalau aku tipe yang agak susah, jadi aku mungkin bisa sampai 4 bulan atau setengah tahun gitu. Lumayan lama ya? Karena aku takut kalau buru-buru aja. Iya bener sih Kak, bener. Kalau dari aku sendiri nih ya, aku basic sih Kak. Paling yang penting tuh sabar sih. Betul. Karena aku Ya, itu juga orangnya benar. sedikit emosian enggak sih, kayak sedikit cerewet gitu ya. Pokoknya tuh harus Cewek sabar. lah, Iya, standar cewek. kayak gitu. Terus yang kedua tuh harus setia, Iya, terus betul, sayang pasti. keluarga sih Kak. Kalau Iya. menurut aku yang nge-treat bundanya atau keluarganya bagus sih, menurut aku sama pasangannya juga bakal Betul. bagus gitu sih. Sama pas relationship-nya ya, apakah Iya. ada kayak dia pernah selingkuh atau gimana, atau ada rumor-rumor yang jelek-jelek, itu penting juga sih, background check Benar. lah ya kalau kita Tapi, bilang sih. menurut Kak Anin, lingkungan pergaulan dia tuh mempengaruhi nggak sih Kak gimana Ngaruh. sifat dia? Menurut aku ngaruh. Sebenarnya aku nggak yang strict, nggak pengen cowok yang nongkrong gitu, Iya, enggak, bener. itu nggak apa-apa misalnya, cuman maksudku ya asal nggak liar aja lah kali ya, misalnya yang masih dalam batas wajar gitu tongkrongannya, maksudnya nggak yang melakukan hal aneh-aneh gitu. Nongkrong sih nggak apa-apa, cuman yang penting lingkungannya tetap ada membawa dia ke arah yang positif lah gitu. Terus Bener sih, karena kan kalau tongkrongan kan gimana setiap hari dia bertemu sama Betul, temen-temennya ya, jadi betul. pola pikirnya juga mungkin kebentuk Bener. gitu ya. Terus nih Kak, tadi kan kita udah bahas kriteria. Pernah nggak sih Kak Anin tuh ketika deket sama cowok ada hal-hal kocak nggak sih, kayak semisal nih baru 2 bulan atau 1 bulan deket udah manggil sayang gitu, kita ada nggak sih Kak? Kalau aku alhamdulillah sih nggak ada ya. Mungkin mereka juga takut kayak gitu sama aku nggak ngerti. Cuma nggak pernah ada yang serandom itu sih. Gue sih nggak pernah kayaknya kalau yang panggil sayang langsung gitu. Kayaknya enggak deh. Gak ada ya. Tapi Kak Anin tuh tipe orang kayak semisal ya, kita berkenalan. Kalau di chat orang tuh kayak cool, chatnya tuh baliknya singkat atau kayak ya udah kalau dia long stay, Kak Anin bahas long text gitu. Aku juga sesuaiin. Kalau misalnya dia ya seadanya ya aku juga seadanya. Tapi kalau misalnya dia ya seru dan juga ada kelihatan effortnya lah. Pasti kan kamu juga gitu kan. Iya, Misalnya dia bener-bener. kelihatan kayak dia nyari topik terus typingnya A-nya 2 gitu. Iya. Nah itu aku juga menyesuaikan. Tapi kalau misalnya dari awal aku nggak tertarik ya aku seadanya. Bunga gimana Bunga? Kalau aku, iya sih kayaknya aku ada ya.
Ada sih, aku tuh beberapa kali pernah. Karena mungkin dari umur aku yang kayak masih agak sedikit bocil gitu ya. Banyak juga cowok-cowok Kan yang kita masih nggak beda jauh, Iya. say. Iya. bocil gitu, kayak ada sih ya kayak baru kenal manggil saya Aduh, gitu. gitu Enggak ya. sih ya, Picky kayaknya. banget ya. Iya, maksudnya kayak kita belum ada kedekatannya jelas gitu ya. Kayak kenapa tiba-tiba harus manggil saya gitu. Iya, itu kayaknya red flag deh. Banget. Iya nggak sih, Iya. bener banget sih Kak. Tapi Kak, pernah nggak Kak Anin tuh pas first date sama cowok, ada nggak sih hal yang bikin ilfeel atau bikin kayak, ih udahlah langsung cut off deh, ada nggak kayak gitu? Sejujurnya aku tipe orang yang nggak gampang langsung diajak first date. Oh iya. Jadi yang pernah first date sama aku tuh itu curated banget, asik. Jangan pede lo ya semua. Enggak tuh. Cuman maksudnya sesimpel outfit sih. Aku nggak yang fashionable banget anaknya. Cuman kadang pernah tuh aku ada kayak kita ngedate terus tiba-tiba kayak bajunya biru elektrik, Aduh, terus sepatunya kuning gitu, kayak wah kita mau kemana nih gitu kan, kita mau kemana gitu. Terus kayak itu aja sih, cuman nggak yang sampai ih gak mau lagi gitu. Iya. Cuman ya mungkin emang cara dia berpakaian kayak gitu, tapi aku agak kayak unik juga gitu sih. Udah sih itu aja. Tapi abis itu dilanjut lagi chatnya? Atau udah sampai di situ aja deh? Lanjut, cuman ya gak lama sih. Mungkin taste-nya ternyata beda juga di hal-hal yang lain. Jadi gitu ya. alhamdulillah ya. Itu ternyata notice juga tuh dari awal tuh, kayak oke lah, lain gitu. Kamu gimana, pernah? Kalau aku gak pernah sih. Unik-unik gitu. Apa ya? Gak ada sih, kayak normal-normal aja deh. Alhamdulillah ya. Kayak kan kalau cerita orang-orang tuh suka aneh-aneh kan di Twitter segala macam, Pak. Untung sih ya masih lurus-lurus aja lah. Ya bener banget sih Kak. Oke. Kocak juga ya. Iya, ada aja orang kayak gitu. Ini Kak, terus kalau semisal nih, kalian kan udah pernah punya cowok nih sebelumnya? Udah kan? dong. Iya. Ada gak sih hal-hal yang kayaknya cowok ini tuh flexing, atau kayaknya cowok ini tuh gak cocok di gue deh? Ada gak sih Kak nemuin hal yang kayak gitu? Nah itu tuh si baju terang Ini, itu, iya. dia tuh ya agak flexing gitu sih. Itu salah satu hal yang membuat aku juga jadinya nggak mau lanjut, karena kayak setiap ketemu ada aja hal yang dia flexingin, kayak oke, sepatu lu bagus tapi lu mix and match salah gitu kan. Aduh, cocok. sombong banget gue, tapi kayak maksudnya kayak flexing tapi jadinya nggak keren gitu. Iya. Kan ada orang yang flexing tapi jadi kayak oke, kelihatan taste lu bagus apa gimana, cuman kayak kayaknya nggak keren gitu ya. Itu sih flexing kayak gitu. Terus kayak waktu itu pernah juga ada yang kayak nge-storyin dia transferin uang ke ibunya. Iya, Juga kayak buat apa sih gitu, Bener kayak banget. flexing yang kayak gitu. Cuman menurut aku itu kayak nggak perlu aja. Iya. Gitu, ya kan? Kayak maksudnya tuh buat apa sih pamer gitu loh? Buat kayak gitu ya udahlah, itu lo simpen aja pribadi. Kalau harta gitu ya. Bener. Orang kalau masalah harta, orang juga sebenarnya bisa ngelihat nggak sih, kayak kalau emang lo uratnya udah bagus kasarnya gitu ya. Kocak Gitu ya. lah. Padahal gue juga nggak keren. Kayak Soalnya kan biasa netizen mah judging ya. Gitu sih menurut aku. bener sih. Kalau dari aku flexing ada sih. Salah satu cowok mantan PDKT aku tuh, ya bener tadi kayak dia tuh nge-SS, dia transfer ke orang, terus kayak berapa puluh juta gitu. Tuh dibikin story tuh nggak tahu ya buat semua orang atau buat aku doang ya. Terus kayak menurut aku apaan? Iya. Kayak kita juga nggak peduli gitu loh. Iya, asli. Itu juga sama, dia di close friend. Cuma kan nggak tahu apakah close friend-nya hanya saya. Cuman ya tetap aja kayak apa gitu. Bener banget sih. Terus ada tuh kayak semisal dia ngomongnya, cowok itu nggak cocok deh kalau pakai baju kayak gitu. Kalau gua kan punya nih baju kayak gini di rumah, tapi sampai seterusnya tuh nggak pernah dipakai. Terus kayak ini cuma bohongan. Iya, atau lu emang kayaknya caper gitu. bohong aja gitu ya. Iya, gimmick aja gimmick. Bener-bener. Kayak itu cut deh, nggak suka cowok kayak gitu. Asli. Kalian juga kan nggak suka cowok kayak gitu. Iya. Iya bener sih Kak. Gak usah lah kayak gitu ya. Kayak lebih baik yang normal-normal aja. Betul. Bener. Kalau gini Kak, Kak Anin kan sekarang udah menjalin hubungan nih. Iya. Menurut Kak Anin tuh cowok Kak Anin tuh effort banget gak buat Kak Anin sendiri? Semoga nggak nonton ya. Effort sih, alhamdulillah dia effort. Kebetulan dia tuh kerja juga di luar kota, jadi dia tuh lumayan sering kalau ada rezeki menyempatkan cuti ke Bali, ke kota aku segala macam. Ya oke lah, effortnya boleh gitu. Tapi itu effort banget loh Kak. Kalau boleh tahu kerjanya di luar kota juga? Dia di Balikpapan. Jauh banget, beda pulau malah kalau di Jakarta kan? Iya betul. Aku
rumah kan di Bogor, Iya. dia juga di Bogor. Tapi Jadi kerjanya sekalian jauh pulang gitu. sih, cuman kalau ada waktu, ada rezeki ya dia sempetin. So, buat keluarga juga Bener dia banget sih. mikir. Tadi kan ngomong effort. Menurut Kak Anin tuh bentuk effort yang bikin Kak Anin meleleh tuh kayak semacamnya tuh pasti semisal kayak A gini B gini menurut Kak Anin gimana? Oke, kalau aku jujur nggak terlalu yang butuh soal material atau kayak maksudnya Bener banget. menurut aku kan kayak yang tadi masalah pulang itu kan pesawat juga mahal segala macam. Buat aku itu sebenarnya nggak yang necessary banget. Kalau misalnya dia melakukan itu atas kemauan dia oke. Cuman buat aku effort yang cukup tuh ya dengan dia memperhatikan hal-hal kecil aja sih. Iya bener banget. Tentang aku kayak misalnya sesimpel misalnya aku OTW terus dia make sure apakah aku nyampe rumah dengan aman atau itu hujan dia bisa bantu apa segala macam yang kecil-kecil kayak gitulah inisiatif kecil. Menurut aku effort yang lebih aku cari tuh yang kayak gitu, yang perhatian kecil gitu aja. Iya sih, karena kan effort itu nggak diukur dari materi, Betul. tapi gimana cara dia nunjukin kalau dia tuh bener-bener sayang ke kita gitu lah ya. Gimana dia ngerti kita gitu. Mungkin kan ada juga cewek yang perlu effortnya tuh barang dibeliin ini itu apa receiving gift segala macam ya. Cuman kalau aku nggak yang terlalu kayak gitu sih. Yang penting dia ngerti aja aku butuhnya apa, itu udah effort banget dia mau mengerti. Bener, betul. Bener banget sih, aku setuju sama pendapat Kak Anin karena menurut aku juga sama pendapat aku sama Kak Anin kayak sekecil dia ngasih gimana udah sampai kerjaan belum, terus udah makan belum, itu menurut aku effort yang gede sih. Benar. Pusing saya pusing kerja istirahat dulu ntar kebangunin segala macam itu kan saya kayak simple tapi matters lah gitu. Bener banget. Cowok tuh kayak cowok cewek ya. Iya, Bunga udah punya pacar. Udah. Kalau belum mau aku promotin tolong di notes ya. Kacau aku. Tapi cowoknya effort juga. Effort. Alhamdulillah. Kalau cowok aku tuh kayak dia tuh mastiin kayak semisal aku nggak bisa pulang sering kayak ngejemput. Oke, bagus. Dia kan satu kampus sama aku, terus kayak semisal satu kelas sering ditungguin di kelas gitu-gitu kayak. Ya masih kuliah mah lagi indah-indahnya lah ya. Kayak cinta monyet. Iya, setiap hari bisa ketemu segala macam. Iya, kalau udah kerja nanti susah. Apalagi LDR kan. Oh iya betul. Mantap. Kira-kira tuh love language Kak Anin itu apa sih Kak? Love language aku sebenarnya quality time. Cuman kan susah ya, Wak. LDR ya, Wak? Iya ya. Gitu. Jadi kayaknya jadi beralih deh ke agak mungkin apa? Word affirmation. Iya betul, itu words of affirmation ya gitu. Cuman ya kalau quality time masih ada, jadi lebih ke nyempetin call tiap malam segala macam kayak gitu aja sih. Bener sih, bener. Kamu apa? Kalau aku physical touch. Oh. Ya kayak aku seneng banget ya. Kayak semangat ya. Skinship gitu ya. Terus pokoknya itu aku seneng banget. Terus yang kedua word affirmation. Iya. Sama sih ya basically cewek-cewek sih. Suka dengan yang manis-manis gitu ya. Iya, karena itu juga naikin mood gak sih Kak? Asal jangan sugar coating aja ya. Bener sih Kak. Oke, kelihatannya kita udah ngebahas banyak banget ya Kak dari kesukaan Kak Anin tuh gimana? Iya, dari kriteria love language. Ini pertanyaan terakhir buat Kak Anin. Kira-kira siap. menurut Kak Anin cowok yang red flag sama pick me itu gimana sih Kak? Yang kayak tadi itu, yang suka flexing itu pick me sih, menurut aku itu pick me. Kayak lihat gue gitu sih ya kan, lihat gue dong. Kayak pengen banget notice gitu ya. Bener. Terus red flag itu yang patriarki sih, maksudnya apa ya, dia ngerasa sebagai laki-laki lebih tinggi gitu. Menurut aku enggak, itu enggak banget. Terus maksudnya yang dari yang pastinya ada background selingkuh juga gitu. Bener. Itu sih aku red flag banget sih, itu udah no banget gitu. Bener. Itu juga aku juga nggak suka gitu. Basically bener. Kalau dari aku sih sama sih, sudah 12 sama Kak Anin. Terus kayak cowok yang caper ke cewek-cewek itu enggak banget. Terus kalau red flag tuh apa ya? Cowok yang pengen ngatur ceweknya. Bener. Iya. Overprotective ya. Sama ini sih yang kayak tadi kamu tanyain, yang belum apa-apa udah bilang sayang. Bayangin itu udah bilang sayang ke siapa aja, kayak ke kita yang baru sebulan 2 bulan aja udah berani kan. Apalagi ke cewek lain kayak udah ngomong apa gitu kan. Itu sih. Oke, jadi itu. Terima kasih buat Kak Anin yang udah berbagi cerita sama udah aku. Ngobrol. Ini juga jadi apa ya?
pengalaman baru buat aku juga sih. Karena kita sharing. Bener banget. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, like, dan kalian jangan lupa buat komen. Komen aja kira-kira menurut kalian tuh cowok yang red flag sama pick me itu seperti apa. Dan jangan lupa share video ini biar semua teman kalian bisa tahu. Dan bye-bye, stay calm and stay lovely guys. Bye! Bye-bye, thank you.